Halo, selamat sore semuanya. Jadi, pada video sebelumnya, rekan saya Carlo telah menjelaskan mengenai apa sebenarnya proyek yang kami buat, yaitu adalah toko reseller. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang progres apa saja yang telah diselesaikan pada minggu ini. Yang pertama adalah UI desainnya. Jadi kami telah, menyelesaikan UI design dari aplikasi toko reseller ini. Yang pertama itu adalah, pada UI design, menu welcome atau menu dashboard-nya. Jadi, eee, desain ini adalah tampilan yang pertama kali akan ditampilkan saat, program mulai dijalankan. Selanjutnya kami juga telah membuat UI design dari menu. Jadi setelah login maupun sign up-nya telah berjalan dengan lancar dan si user berhasil sampai, pada titik mengupload, data-datanya, maka user akan langsung menampilkan di, tampilan ini. Selanjutnya adalah di frame 3 ini kami sudah membuat, desain dari tampilan sign up atau tampilan daftar. Jadi ketika user belum memiliki akun sama sekali, ini adalah tampilan yang akan, ditampilkan kepada user untuk mendaftarkan dirinya. Lalu selanjutnya adalah desain dari tampilan login. Tampilan login ini kami menggunakan nama dan password untuk loginnya. Selain itu, kami juga telah membuat UI design dari menu-menu yang akan ada di aplikasi toko reseller ini. Nah, semua desain kami buat di Figma dan nanti editing untuk penyesuaian di aplikasinya sendiri menggunakan NetBeans. Dan icon-icon sebagian besar kami download lewat web. Lalu beralih ke program. Jadi pada progres minggu ini kami telah menyelesaikan halaman utama, sign up, dan login, serta menyambungkannya dengan database. Yang pertama saya akan bahas adalah halaman utama. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada desain yang akan ditampilkan pertama kali ketika aplikasi berjalan, yaitu adalah tampilan ini. Nah, ketika tampilan ini ditampilkan, user akan merasakan sensasi tampilan ini akan ditampilkan secara perlahan dengan bantuan looping. Oke, dengan bantuan looping. Lalu ketika user akan mengklik login, akan diarahkan ke bagian login. Ketika user akan sign up, ini tinggal diklik di bagian don't have any account. Jadi kami mengekspor desain ini dengan gambar, lalu kami tampilkan di panel dari NetBeans, lalu kami timpa-timpa icon-icon yang dibutuhkan dengan sebuah label. Dan label ini, agar bisa berjalan seperti kita menggunakan button, itu kita menggunakan suatu event di dalam label tersebut. Eventnya itu adalah mouse, tapi kita menggunakan mouse click. Jadi ketika label ini diklik, maka akan menampilkan apa yang kita taruh programnya di bagian itu. Di kurang lebih desainnya itu seperti ini jika ditampilkan. Oke. Selain itu ke halaman utama, lalu selanjutnya kita ke DB Connection.
Jadi saya beserta Carlo memisahkan class untuk koneksi khusus dari MySQL. Di sini saya menggunakan bantuan dari exam. Selain exam-nya, saya juga menggunakan GUI dari SQLiOC untuk menulis atau membuat database-nya. Jadi seperti biasa kita menggunakan koneksi antara MySQL dan NetBeans, juga menggunakan library dari JDBC. Lalu setelah itu kita berlanjut ke sign-up dulu. Jadi sign-up ini di mana user baru itu akan menginputkan nama, password, nomor telepon, alamat, maupun emailnya. Tampilannya seperti ini. Jadi, di sini adalah nama, di sini password konfirmasinya, email, telepon, maupun ada alamat di sini, dan di sini ada checkbox. Checkbox ini untuk apakah user ingin menampilkan passwordnya menggunakan angka atau menggunakan tanda bintang. Di sini juga ada pesan yang ditampilkan ketika di sign up. Jadi pesan ini itu seperti perjanjian antara user dan pemiliknya. Di sini juga ada tombol register. Sama seperti sebelumnya, karena kami mengimport gambar, lalu kami masukkan ke dalam GForm-nya, maka kami menimpa gambar-gambar tersebut dengan text file maupun password file. Dan awalnya kami merasa kesulitan karena text file maupun password filenya itu awalnya tidak mau muncul. Jadi text file yang ini maupun label itu ada di bawah dari gambarnya. Jadi meskipun ini udah berjalan, tetapi tidak bisa menginputkan apa-apa. Oleh karena itu, tipsnya adalah label utama, label yang menyelimuti semua gambar ini, itu harus berada di bawah. Jadi tinggal di move down, atau di move up. Label yang paling utama itu harus ada di bawah agar label-label di atasnya itu dapat muncul. Tidak tenggelam di bawah gambarnya. Lalu sort-nya seperti biasa, kita ketika register itu menggunakan mouse click. Event yang namanya mouse click ketika diklik akan langsung mendapatkan file nama, password, email, maupun telepon, dan lalu mengquery sebuah query MySQL, yaitu insert into. Nama tabel yang dibutuhkan itu namanya nama pelanggan. Terus kolom-kolomnya itu ada nama pelanggan, password, telepon, email, dan alamat. Lalu di sini ada error handling-nya. Jadi ketika password itu tidak equal sama confirm, itu pasti akan else. Kalau else-nya berarti akan ada muncul sebuah pesan error. Nah, ketika si password dan confirm ini sudah sama, maka akan menjalankan query yang tadi dideklarasikan. Nah, karena query-nya itu insert into, maka menggunakan execute update. Di sini sintaksnya itu adalah execute update jika menggunakan insert into. Lalu ketika query tersebut berhasil ditambahkan, maka akan menampilkan suatu pesan, information message, itu data berhasil ditambahkan, dan akan langsung ke tampilan menu. Dan langsung di-dispose. Artinya, tampilan sign up ini akan langsung ditutup dan digantikan oleh menu. Jadi mereka tidak akan menumpuk-numpuk. Lalu error handling selanjutnya itu adalah di name, email, password, maupun telepon. Jika salah satu ada yang kosong, maka juga akan menampilkan pesan error.
Selain itu, ini adalah sintaks agar password bisa ditampilkan dengan huruf apa dengan suatu icon atau tanda. Jadi saya menggunakan checkbox. Nah, ketika checkbox itu diselect, maka charnya itu akan menampilkan karakter atau huruf. Nah, ketika checkbox-nya itu tidak diselect, maka akan menampilkan tanda bintang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sintaks sign up. Selanjutnya ada login. Di login ini kurang lebih sama dengan sign up, tapi di sini adalah menginputkan data yang telah ada. Itu cuma nama sama password, dan di sini juga ada checkbox-nya untuk melihat passwordnya apa tidak. Terus di sini ada tombol login, berarti ketika user ingin login, lalu di sini ada sign up. Jika ternyata setelah masuk ke login ini, user itu tidak memiliki akun ternyata. Jadi user tinggal mengklik sign up ini. Untuk sintaksnya kurang lebih sama dengan sign up yang tadi. Nah, di sini ada nama, ada password juga, dan di sini ada query. Nah, query-nya ini select from pelanggan web, nah pelanggan and password. Jadi dia akan melihat apakah pelanggan, apakah data dari yang user inputkan itu sudah ada. Itu menggunakan query yang namanya select from. Tanda bintang di sini berarti semua. Di sini menggunakan query yang namanya execute query. Berbeda seperti sign up yang tadi, itu karena query-nya dia adalah insert into, maka menggunakan execute update. Jika select, itu menggunakan execute query. Di sini juga ada error handling-nya. Jika ada yang kosong datanya, maka akan muncul pesan error. Kalau nama ataupun passwordnya itu ternyata tidak ada di dalam database, maka juga bakal memunculkan pesan error. Di sini juga ada pemanggilan dari kelas sign up. Oke, selanjutnya itu ada menu. Jadi menu ini baru berupa desain saja. Jadi ini adalah yang akan ditampilkan ketika user telah berhasil login maupun sign up. Lalu kita tinggal coba run. Nah, ini merupakan tampilannya. Kita akan coba login. Loginnya seperti ini. Saya akan memasukkan data yang salah alias data yang sebenarnya belum ada di dalam database. Misalnya saya memasukkan nama bunga. Lalu untuk passwordnya itu ada power. Sini ketika kita klik checkbox itu bakal muncul, kalau enggak tetap di tanda bintang. Ketika kita klik login, itu akan muncul pesan error, nama atau password itu tidak cocok. Oke, kalau kita akan sign up dulu. Nah, ketika sign up, kita tinggal masukkan namanya. Bunga, itu power. Lalu kita akan konfirmasi password yang salah. Itu power misalnya. Lalu untuk alamat email, itu bisa bunga@gmail.com. Nomor teleponnya
Lalu untuk alamatnya, Jalan Bunga Anggrek, Batu. Kita akan coba register, tetapi ternyata password sama confirm-nya tidak cocok, maka kita langsung cocokkan saja agar berhasil. Nah, ketika telah berhasil, itu akan muncul suatu pesan, data berhasil ditambahkan, dan akan langsung ke tampilan ini. Jadi, progres kita selanjutnya adalah menjalankan menu-menu yang ada. Pertama ada lihat produk, beli, return, dan transaksi. Serta selain itu akan memperbagus lagi error handling yang ada di sign in maupun sign up. Itu pertama ada apakah datanya itu sama atau tidak, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah progres kami untuk besok. Dan untuk minggu depan itu adalah progres kami untuk kedua menu terakhir. Jadi kita lihat untuk di database-nya, awalnya namanya bunga itu nggak ada. Lalu ketika kita refresh SQL log-nya, itu ternyata sudah ada dengan password ini dan ini. Terima kasih. Jadi kurang lebih progres kita untuk minggu ini adalah seperti itu.